Halo semuanya, semangat pagi, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Bu Erna, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Yuk, kita lihat yang pertama. Teks cerita sejarah yaitu sebuah teks yang memuat peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Nah, di dalam teks cerita sejarah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Disajikan secara kronologis artinya adalah dalam teks cerita sejarah tersebut diceritakan dari sebelum, saat, dan setelah terjadinya peristiwa tersebut, gitu ya. Berdasarkan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata, ya. Kita bisa melihat atau mengecek faktanya itu dengan cara menggunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? Ibu yakin kalian ingat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Konjungsi temporal yaitu konjungsi penanda waktu. Konjungsi temporal itu contohnya ketika, pada, saat. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Yang terakhir, ciri dari teks cerita sejarah adalah latar masa lalu. Karena yang namanya sejarah tentu saja berupa masa lalu, gitu ya. Nah, di dalam teks cerita sejarah ada strukturnya, ada urutannya, ada susunannya. Yang pertama yaitu orientasi. Kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Kita bahas pertama. Orientasi. Orientasi merupakan pengenalan cerita atau pembukaan dari cerita sejarah tersebut, gitu ya. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu apa sih, gitu ya? Berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang disampaikan menurut urutan kejadian, ya, dari awal kejadian hingga sampai akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan pokok teks cerita yang biasanya ditulis secara rinci, gitu ya, detail sehingga pembaca lebih memahami apa sebenarnya yang terjadi. Terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi yaitu pendapat penulis, ya. Pendapat penulis di sini adalah komentar pribadi dari penulis itu sendiri mengenai kejadian-kejadian yang sudah ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan pada bagian penutup ini. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Berikutnya, fungsi teks cerita sejarah. Fungsinya apa sih? Yang pertama yaitu sebagai inspiratif. Kita akan terinspirasi oleh sejarah zaman dahulu yang memiliki nilai edukatif. Dan nantinya kita instruktif dan juga ada nilai rekreatifnya. Rekreatif di sini bukan rekreasi jalan-jalan, tetapi memiliki nilai rasa kecintaan kita. Langkah menemukan fungsi informasi dalam teks cerita. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, mengidentifikasi isi pokok dalam teks. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Gitu ya. Lanjutkan. Berikutnya yaitu mengenai unsur pembangun teks cerita sejarah. Perhatikan, di sini ada dua grafik.
Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur dari dalam. Kita bisa menjawab unsur intrinsik itu ketika kita membaca cerita tersebut. Yang pertama tentu saja tema, berikutnya amanat, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Unsur dari dalam. Tema, amanat. Amanat itu disebut juga pesan. Tokoh dan penokohan apakah sama? Iya, beda. Tokoh itu orangnya. Penokohan itu karakternya. Misalkan tokohnya Tobias, penokohannya lemah lembut, penyayang. Nah, itu adalah penokohan. Sudut pandang. Sudut pandang ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Bagaimana kita membedakannya? Sudut pandang orang pertama itu sudut pandang dilihat dari si penulis. Ketika penulis menggunakan nama aku, saya, maka disebut sudut pandang orang pertama. Ya. Sudut pandang orang ketiga ketika penulis menuliskan nama di dalam cerita tersebut. Misalkan menggunakan nama Ana dan sebagainya, atau Pangeran Diponegoro. Nah, ketika kita menggunakan kata Pangeran Diponegoro, maka si pencerita itu melihat si tokoh ini dari sudut pandang orang ketiga. Karena si tokoh ini bukan yang mengalami, gitu ya. Yang ketiga, yaitu tentang latar. Pasti sudah tahu, alur juga tentunya sudah tahu. Yang kedua, unsur ekstrinsik. X berarti dia unsur dari luar. Unsur dari luar. Unsur dari luar dalam cerita itu, dari buku itu. Yang pertama, kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, masih banyak lagi. Unsur dari luar. Ya, itu kita sudah pelajari juga kemarin di kelas 2, gitu ya. Unsur-unsur dari cerita. Berikutnya, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dari nilai teks cerita sejarah tersebut, kita bisa memiliki nilai religius. Karena di dalam teks hampir kebanyakan dari teks cerita sejarah itu unsurnya religi. Ya, tentang penyebaran agama dan sebagainya, gitu ya. Sosial, budaya, moral, dan tentu saja memiliki jiwa patriot atau kepahlawanan, gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menyusun teks sejarah? Bisa, ya. Yang pertama, kita dari wawancara. Kita melakukan wawancara dengan orang-orang zaman dahulu. Orang-orang yang lahir terlebih dahulu dari kita, seperti dari kakek buyut kita, kakek kita, gitu ya. Kita bisa menanyakan dari situ, sehingga kita bisa menuliskan secara kreatif. Tetapi ingat tadi, harus sesuai dengan fakta, gitu ya. Nah, langkah dalam menyunting teks cerita sejarah. Langkah dalam mendeteksi teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca seluruh naskah teks cerita sejarah tersebut. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Dari situ, kita bisa memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam teks cerita sejarah yang kita baca. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang teks cerita sejarah. Seperti apa sih contohnya teks cerita sejarah? Banyak sekali. Teks cerita sejarah itu Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, itu merupakan teks cerita sejarah. Dan biasanya ciri dari teks cerita sejarah itu bahasanya bagi kita itu agak sedikit sulit dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa zaman dulu, bahasa-bahasa tempo dulu. Begitu ya. Sudah paham mengenai teks cerita sejarah? Oke, kalau sudah paham, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.